Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Budiman, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan jurusan Sistem Informasi kelas SI 203. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sistem berkas pada sistem operasi Windows dan Linux. Ya baik, mari kita langsung ke materinya saja. Pertama akan dijelaskan dulu tentang sistem berkas pada Windows. Windows adalah sistem operasi yang telah dikenal luas ya. Setiap sistem operasi ini sangat memudahkan para penggunanya dengan membuat struktur direktori yang sangat user friendly. Para pengguna Windows tidak akan menemui kesulitan dalam menggunakan sistem direktori yang telah dibuat oleh Microsoft. Windows menggunakan sistem drive letter untuk mengidentifikasi setiap partisi harddisknya, dan file sistemnya sendiri biasanya menggunakan label C atau C ya. Direktori yang secara otomatis dibuat dalam instalasi Windows adalah ada direktori Windows. Direktori ini berisikan sistem dari Windows. Dalam direktori ini terdapat pustaka-pustaka yang diperlukan oleh Windows, device driver, registry, dan program-program esensial yang dibutuhkan oleh Windows untuk berjalan dengan baik. Dan ada juga program file. Direktori ini berisikan semua program yang diinstal ke dalam sistem operasi. Semua program yang diinstal akan menulis entry ke dalam registry agar program tersebut dapat dijalankan dalam sistem Windows. Dan juga ada direktori My Document. My Document ini direktori berisikan semua dokumen yang dimiliki oleh pengguna sistem. Selain My Document juga sebenarnya ada download, ada musik ya, dan ada juga yang lainnya yang belum disebutkan di sini. Dan pada Windows ini ada beberapa sistem berkas yang akan dibahas. Ada 3. Pertama ada FAT16. Sistem berkas ini digunakan dalam sistem operasi DOS dan Windows 3.1. Dan ada FAT32. Sistem ini digunakan oleh keluarga Windows 9X. FAT32 ini digunakan juga di Windows XP, mungkin untuk terakhir kalinya, karena Windows XP juga ada yang menggunakan NTFS. NTFS merupakan singkatan dari New Technologies File System. Sistem berkas ini adalah sistem berkas berbasis journaling dan dapat digunakan hanya pada keluarga Windows NT. Keunggulan dari sistem berkas ini adalah fasilitas recovery yang memungkinkan dilakukannya penyelamatan data saat terjadi kerusakan pada sistem operasi. Jadi file system NTFS ini digunakan awalnya pada Windows XP sampai saat ini ya, dengan Windows yang terbaru yaitu Windows 11. Ya, mari kita lanjut ke Linux. Di Linux ini ada layar virtual file system. Pertama ada file. File ini adalah file biasa yang dapat dibaca dan ditulis. Ada inode yang mempresentasikan objek dasar dalam file system. Inode bisa saja file biasa, direktori, symbolic link, dan lain sebagainya. File dan inode hampir mirip di antara keduanya, tetapi terdapat perbedaan yang penting di antara keduanya. Ada sesuatu yang memiliki inode tetapi tidak dimiliki file. Contohnya adalah symbolic link. Ada juga file yang tidak memiliki inode seperti pipe dan socket. File system adalah kumpulan dari inode dengan suatu inode pembeda, yaitu root. Inode lainnya diakses mulai dari root inode dan pencarian nama file untuk menuju ke inode lainnya. File system mempunyai beberapa karakteristik yang mencakup seluruh inode dalam file system. Salah satu yang terpenting adalah block size.
nama inode. Semua inode dalam file sistem diakses melalui namanya, walaupun pencarian nama inode bisa menjadi terlalu berat untuk beberapa sistem. Virtual file system pada Linux tetap memantau cache dan nama inode yang baru saja terpakai agar kinerja meningkat. Cache terdapat di memori sebagai tree. Ini berarti jika sembarang inode dari file terdapat di dalam cache, maka parent dari inode tersebut juga terdapat di dalam cache. Dan ini adalah direktori-direktori yang terdapat pada Linux. Ada direktori slash. Direktori ini terdapat pada level teratas di struktur direktori Unix. Jadi pada direktori Linux itu ada yang namanya hierarchical directory file system, di mana slash ini menjadi level tertingginya seperti itu. Dan berikutnya slash bin, dep, etc, libs, bin, usr, var ini sama levelnya. Berikut adalah hierarkinya. Seperti ini hierarkinya. Tuh. Untuk mungkin saya jelaskan beberapa saja yang sudah saya pahami dan biasa saya akses, di mana ada etc. etc ini adalah file konfigurasi seperti IP address dan lainnya yang mengacu ke sistem, yang mengacu pada sistem operasi tersebut. Dan ada juga par ini biasanya untuk penyimpanan log pada suatu sistem, pada suatu program, pada suatu software. Biasanya disimpan di par, atau mungkin ini mungkin seperti web Apache, penyimpanan file untuk codingannya disimpan juga di file seperti itu. Ada juga directory home, directory ini untuk directory user biasa saja gitu. Dan directory lainnya ini ada beberapa, dan memang ya yang penting itu hanya itu saja yang biasa digunakan atau biasa saya akses seperti itu. Dan di Linux ini menggunakan sistem pemberkasan X2, tapi ini ada sistem pemberkasan yang dulu. X2 adalah file system yang menjadi dasar dari segala distribusi Linux. Pada X2 file system, file data disimpan sebagai data block. Data block ini mempunyai panjang yang sama, dan meskipun panjangnya bervariasi di antara X2 file system, besar blok tersebut ditentukan pada saat file system dibuat dengan perintah mk2fs. Jika besar blok adalah 1024 byte, maka file dengan besar 1025 byte akan memakai 2 blok. Ini berarti kita membuang setengah blok per file. X2 mendefinisikan topologi file system dengan memberikan arti bahwa setiap file pada sistem diasosiasikan dengan struktur data inode. Sebuah inode menunjukkan blok mana dalam suatu file tentang hak akses setiap file, waktu modifikasi file, dan tipe file. Setiap file dalam X2 file system terdiri dari inode tunggal, dan setiap inode mempunyai nomor identifikasi yang unik. Inode file system disimpan dalam tabel inode. Directory dalam X2 file system adalah file khusus yang mengandung pointer ke inode masing-masing isi directory tersebut. Lalu saat ini semuanya menggunakan X3. X3 adalah peningkatan dari X2
file system. Peningkatan ini memiliki beberapa keuntungan, diantaranya setelah kegagalan sumber daya unclean shutdown atau kerusakan sistem, X2 file system harus melalui proses pengecekan dengan program E2FSCK. Proses ini dapat membuang waktu sehingga proses booting menjadi sangat lama, khususnya untuk disk besar yang mengandung banyak sekali data. Dalam proses ini, semua data tidak dapat diakses. Jurnal yang disediakan oleh X3 menyebabkan tidak perlu dilakukannya pengecekan data setelah kegagalan sistem. X3 hanya dicek bila ada kerusakan hardware seperti kerusakan hard disk. Tetapi kejadian ini sangat jarang. Waktu yang diperlukan X3 file system setelah terjadi unclean shutdown tidak tergantung dari ukuran file system atau banyaknya file, tetapi tergantung dari besarnya jurnal yang digunakan untuk menjaga konsistensi. Besar jurnal default memerlukan waktu kira-kira sedetik untuk pulih, tergantung kecepatan hardware. Integrasi data. X3 menjamin adanya integrasi data setelah terjadi kerusakan atau unclean shutdown. X3 memungkinkan kita memilih jenis dan tipe proteksi dari data. Kecepatan daripada menulis data lebih dari sekali, X3 mempunyai throughput yang lebih besar daripada X2. Karena X3 memaksimalkan pergerakan hard disk, kita bisa memilih 3 jurnal mode untuk memaksimalkan kecepatan, tetapi integrasi data tidak terjamin. Memudahkan dilakukan migrasi, kita dapat berpindah dari X2 ke sistem X3 tanpa melakukan format ulang. Ya baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.